Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Bapak Ibu Bapak dari Jamaah Hidayah Surabaya Allah takdirkan hadir di Masjid Putri Darussolehin yang dikenal masjid dijual masjid. Kalau secara umum orang mengatakan masjid dijual. Nanti kenapa kok ini masjid dijual? Apa dijual masjid, nanti biar Pak Hasan Jumain yang akan menjelaskan. Mudah-mudahan kehadiran Ibu Bapak selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga kita berjumpa kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Mudah-mudahan dengan niatan suci panjenengan melakukan perjalanan suci sesungguhnya dari Masjid Rumah Allah ke Rumah Allah ini menjadi titik awal perubahan peradaban umat Islam yang ada di negeri kita. Walaupun jumlahnya umat Islam di negeri kita itu jumlahnya hampir 90%, mayoritas umat Islam, tapi Islam tidak pernah berjaya. Katanya ya luarayula tidak pernah terbukti semenjak Indonesia merdeka, bahkan 1400 tahun pasca kerasulan. Untuk ini mudah-mudahan masjid ini juga didirikan dalam rangka menyambut itu peradaban baru yang selama ini umat Islam sudah banyak tapi tidak pernah melakukan. Inilah dari program keprihatinan ini berangkat dari saya petani Pak Hasan Jumain ini seorang pikir, Pak Imron juga satu alumni, tapi punya cita-cita besar yakni menunjukkan peradaban Islam yang selama ini wacananya Islam tapi tidak pernah Islam. Kita lebih bangga dengan demokrasi daripada tidak ada yang mau demokrasi sampai hari ini. Bahwa walaupun pesantren kita banyak, masjid kita banyak, di Jawa Timur saja masjid kita ini ada 49.650 masjid. Tapi kenapa umat Islam seperti ini? Lebih bangga dengan demokrasi daripada demokrasi. Dan inilah menjadi keprihatinan, maka masjid ini didirikan di antara lain. Yang punya duit gimana caranya? Karena punya cita-cita, makanya Pak Hasan kemudian terinspirasi atau ke 111 dijual masjid, bukan masjid dijual. Dan inilah mudah-mudahan kehadiran panjenengan menjadi semangat kami, menjadi menumbuhkan gairah kami untuk membangunkan masjid kita. Cirinya sederhana, manakala masjid-masjid ini penuh di kala sholat subuh, insya Allah peradaban itu akan wujud. Tapi nyatanya saya terus terang juga prihatin, kemarin ada masjid besar sekali, saya sengaja keluar itu masjidnya besar tapi jamaah subuh yang ada di itu yang umat itu yang imami itu agak susah saya. Ini mudah-mudahan masjid kita ini insya Allah masih 2 sabda
kami punya cita-cita nanti sampai di dan untuk menopang ini kita mengadakan lembaga pendidikan ke depan. Alhamdulillah masjid ini sudah biasa. Nanti kita akan punya siswa 40 anak yang ada di pondok ini. Insya Allah sudah dewasa karena kita mengambil lulusan SMA. Insya Allah nanti gratis semuanya. Dengan adanya 40 anak akan pusatnya akan nambah jadi sekarang ini 2 jadi 4 dan seperti itu. Ini mohon doa restu jenengan semua. Terus ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang jamaah Ibu Pak Imron Al-Hidayah. Mudah-mudahan dari alumni Gajah Mada Pinggil ini sama cita-citanya yang alumni Gajah Mada yang di Surabaya yang di Batu, ya cita-cita yang sama. Ya, makanya ini diambil ya. Dan saya sebagai pendukung aja dalam hal ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan selama pembelajaran kali ini. Saya akan sekilas saya sampaikan tadi. Untuk selanjutnya atas nama takmir masjid sekaligus ketua yayasan Masjid Tiga Rasulullah kepada Bapak Haji Hasan Jumain untuk memberikan kata sambutan, dan setelah itu nanti akan dilanjutkan acara sebelumnya. Saya serahkan kepada Bapak Imron bagaimana biasanya. Dari saya itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kira-kira acaranya seperti itu. Kami hanya sekedar juga rawuh buatan Masjid Tiga Rasulullah adanya ya seperti ini. Dan alhamdulillah masjid kita, masjid ini dapat juara 5 yang dilakukan oleh Dewan Masjid se-Jawa Timur. Saya tahu jumlahnya masjid ya, gara-gara kemarin kita mendapat juara harapan 1 untuk masjid bersih dan sehat. Bukan manajemennya masih yang beradil ini. Jadi hanya masjid bersih dan sehat. Saya kira itu. Sekali lagi setelah Bapak Hasan Jumain saya serahkan kepada Pak Imron bagaimana tata cara seperti biasanya. Dari kami ada kurang lebih kepada Bapak Ibu, ada yang tidak berkenan di hati dalam segala hal, kami hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu wa kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akhiratan nasabatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'ts. Pada Bapak Ibu yang sangat kami cintai, pertama-tama saya bersyukur kehadirat Allah SWT yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan, kesehatan, sehingga Bapak Ibu masih bisa bersama-sama dengan jamaahnya wisata religius ya. Saya kira di masjid ini juga kemarin ada tamu dari Sumeneb jauh sekali, juga jamaah subuh, temanya juga sama, berkunjung dari masjid ke masjid juga. Untuk itu kami ucapkan selamat datang dan semoga lancar semuanya dalam lindungan ridho Allah SWT. Kami juga berbahagia karena dari berbagai kota atau berbagai desa banyak yang sudah mulai istilahnya secara agama lebih memperhatikan dan untuk barangkali supaya tidak jenuh kunjung antara masjid ke masjid seperti itu. Itu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sementara yang diceritakan tadi saya kira cukup untuk nyambut saja, ternyata saya masih kasih. Itu kesempatan untuk menyampaikannya kepada Bapak
Bapak sama Ibu sekalian. Saya dengan Mas Imron memang teman sudah lama, kenalnya memang tadi dibuka Bapak tadi di Bengkel, Hausen Jakarta, di Jogja. Jadi perkenalan sejak masih muda, Pak Imron masih di Jakarta, saya juga masih punya anak 1, 2, sudah kenal Pak Imron. Walaupun kita dari Bengkel, tapi karena kegiatannya senang dengan agama, maka dari masjid ke masjid saja lah kita bersama. Saya dengan Pak Imron dari Surabaya, saya dari Batu, teman saya itu dari Jogja, dari Mojokerto, dari semua. Hanya ketemunya itu pas Ramadan di masjid, sehingga kelihatan mana-mana yang istilahnya suka ke masjid dan mana-mana yang tidak akan terkelompok dengan sendirinya, terklasifikasi, kenalnya mudah-mudahan dalam ridho Allah. Nah untuk itu masjid sini hanya punya cita-cita. Kemarin memang kampung ini masjidnya kecil, terus tidak cukup, terus kita beli tanahnya Cina ini hubungan dengan masyarakat, kita bangun karena tidak istilahnya tidak sampai selesai, masyarakat sudah maksimal, kita ajak beli tanahnya, urunan, terus kita ajak bangun. Setelah itu sebelum jadi juga sepanjang pembangunan itu ibu-ibu semuanya menerima tukang itu sampai masjid ini selesai. Karena setiap saya ajak urunan lagi, maka setelah maksimal ya nggak tanda lagi, kita ajak urunan terus. Akhirnya kami tulis dijual masjid per meter 1 juta waktu dulu masjid. Nah itu maksudnya dijual oleh pihak masjid, harga pembangunan per meter 1 juta. Begitu juga sekarang setelah kita selesai masjid, memikirkan pendidikan, karena kampung kita belum ada pendidikan, hanya masjid doang. Sehingga kita ingin ada pendidikan. Baru cita-cita ini Bapak, baru cita-cita ini kita bangun, baru selesai sekitar 2 tahun lebih, hampir 2 tahun setengah lah. Itu ini hampir jadi. Terus dalam rangka tahfidz Al-Quran supaya anak kampung ini ada yang pendidikan Al-Quran. Untuk itu diharapkan cita-citanya bagi kita ini adalah subsidi biar jadi tanpa biaya. Kita baru berusaha bikin buka usaha-usaha yang di usaha itu 100% untuk mendukung biaya pondok. Harus seperti itulah target kami yang sudah kita usahakan pondok di sebelah depan ini sudah terjadi. Hanya itu barangkali dari pihak takmir masjid kami yang gembira masih ketemu teman lama dan kerjanya masih sama-sama berjamaah di masjid. Hanya demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi sadidil iqab, dzitawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama ucapan terima kasih kita sampaikan kepada Yayasan Masjid Putih. Kenapa diberi ada tambahan putih ya? Tadi belum dijelaskan. Lalu setelah putih itu ada Darus Sholihin. Kalau Darus Sholihin saja mungkin banyak, tapi yang ada putihnya itu cuman ini gitu ya, cuman ini. Beberapa tahun yang lalu kita sudah pernah bersama-sama berjamaah di sini.
bersama almarhum Ustadz Aris Gunawan dan juga Ustadz Ahmad Basuki, ya, almarhum. Setelah kita pengajian di syukurnya Ustadz Hasan. Ustadz Hasan ini adalah ownernya Sate Kelinci. Bapak Ibu yang dulu belum pernah ikut ya, nanti kalau ke Batu jangan lupa mampir di mana Bu? Ya, dibayangkan dulu biar nanti itu kemecer gitu baru mampir ke sana ya. Terima kasih atas penerimaan dan memfasilitasi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqaddimah saya ikut ya, yang tadi sudah dibuka muqaddimah, saya masuk di materi saja sebagai sangu kita ya. Kalau kita ditanya apa sih prioritas di dalam hidup kita? Jawabannya apa kira-kira? Apa yang kita jadikan prioritas di dalam hidup kita? Mungkin jawabannya macam-macam. Kalau ditanya satu-satu, prioritas hidup kita apa? Ada yang prioritas hidupnya ya menyekolahkan anak hingga tinggi, ya. Ada yang prioritas hidup ya pekerja gitu, memperoleh pekerjaan yang mapan. Prioritas hidup supaya bisa menjadi pengusaha yang sukses. Itu macam-macam. Anak mana yang prioritas hidup supaya mendapatkan istri yang cantik. Beda lagi. Ya. Tetapi yang diingat sebagai hamba Allah yang beriman tentu memiliki prioritas hidup yang sama. Apa prioritas hidup seorang muslim? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat yang terkenal ini, yang populer, surat Qasas ya, ayat 77. Itu kan ayatnya populer. Insya Allah semuanya hafal ya, kecuali yang belum hafal. Nah, enggak tahu banyak yang kecuali, banyak yang hafal ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul muhsinin ya. Bahwasanya ini menjadi ayat prioritas kita. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Nah, supaya kita ini menuju pada darul akhirah. Orientasi hidup kita ini adalah darul akhirah, yaitu menuju akhirat. Dunia ini cuman persinggahan belaka. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibarat orang itu yang bersafar gitu ya. Lalu kemudian dia berhenti sejenak di bawah sebuah pohon untuk berteduh. Berhenti di bawah pohon itu lama apa tidak? Sebentar. Ketika matahari sudah bergeser menjadi panas, dia akan berangkat lagi. Maka berhenti di bawah pohon itulah dunia ini. Sebentar dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun orientasi hidup kalian itu akhirat, tetapi gunakan seluruh fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa badagi fima ataqallahu darul akhirah. Kenikmatan karunia Allah yang diberikan kepada kita itulah sebagai sarana kita untuk meraih darul akhirah itu. Kita dikaruniai sehat,
Maka sehat itu kita upayakan untuk meraih akhirat. Kita gunakan untuk beribadah sekuat tenaga kita. Kita dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itulah kita gunakan supaya bisa mengantarkan kita ke darul akhirah itu. Kita dikaruniai ilmu dan semua kenikmatan Allah itu kita gunakan untuk darul akhirah. Tidak semuanya. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa nasib kalian itu, bagian kalian di dunia itu ada. Mencari fasilitas tadi, ya, meraih rezeki yang sebesar-besarnya untuk bisa mengantarkan kita kepada darul akhirah. Nasib kita di dunia ini juga kita prioritaskan, tetapi prioritas utama adalah darul akhirah. Wa aksin kama aksanallahi ilaik, agar kita bisa meraih darul akhirah, maka berbuat baiklah, beramal yang baik. Jangan berbuat di dalam ayat itu tadi, wa aksin kama aksanallahi ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik. Apa perbuatan baik Allah itu? Ya, tidak bisa dihitung, ya. Tidak bisa dihitung. Sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita, itulah perbuatan baik Allah yang tidak bisa kalian menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha. Kalian tidak akan mampu menghitung itu. Itulah perbuatan baik Allah. Maka kita optimalkan sebanyak mungkin kita berbuat kebaikan. Wasin kama ahsanallahi ilaik wa la tabghil fasada fil ard, dan jangan lalu kemudian kita itu berbuat kerusakan. Apa sih berbuat kerusakan? Yang membuat hubungan antar manusia itu tidak harmonis, itu berbuat kerusakan. Jahat dengan orang, misalnya menipu orang, membohongi orang, memfitnah orang. Kalau dikembangkan lagi itu membuat kebijakan yang mengsengsarakan rakyat, itu juga kerusakan. Tidak hanya hal-hal kecil, ini bisa dibesarkan, ya, membuat kerusakan itu. Jangan berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul muksinin, sanksinya adalah Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka berarti ada sanksi di situ. Ada azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, kalau kita jadikan prioritas itu apa sih sebetulnya? Apa Bu prioritas itu? Yang utama yang mesti kita kerjakan itu. Jadi kalau ada, mengapa sih kita mesti di dalam hidup itu ada prioritas? Ada yang utama, ada yang penting, ini paling penting, ada yang penting saja, ada yang tidak penting. Kalau semuanya ini kita kerjakan, tidak cukup umur kita. Yang tidak penting kita kerjakan, yang penting kita kerjakan, yang paling penting kita kerjakan. Maka umur kita tidak cukup untuk meraih akhirat. Karena umur kita ini berapa sih? Berapa, Bu? Bapak-bapak minta berapa, Pak, umurnya, Pak? Nek dungone njaluk umur panjang gitu. Allahumma tawil umurona gitu ya. Balik-balik apa mana nek ulang tahun apa, Pak? Doanya bisa panjang umur. Durung tahu ditekani malaikat. Kalau ditanya malaikat jaluk piro jane ngono, jaluk piro. Kok mintanya itu panjang umur. Jawaban kita itu apa kira-kira? Ya kira-kira 200. Ini karena umur kita ini terbatas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Wa aqalluhum yajuzu dzalik.
umur kita itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sudah yang ada yang umur 40 ini. Bapak sudah 40 aja. Ya. Jalur enom tok terus gitu. 40 tahun. Umur kita ini berbatas dari 60 sampai 70 tahun. Memang ada yang diberi lebih itu, tapi sedikit. Lah karena umur ini terbatas, maka mesti ada skala prioritas. Yang tidak penting yang tidak kita kerjakan. Apa contohnya yang tidak penting? Apa Bu? Saya tanya ibu-ibu. Yang tidak penting apa Bu kira-kira? Nonton infotainment, nah itu gak penting ya. Dicelok itu gosip. Ini tidak penting, jadi tidak kita kerjakan. Tidak usah dipelototi TV itu. Oh itu sinetron itu sampai berseri-seri. Sudahlah dimatikan. Kita awali, saya sudah tidak nyetel TV itu ada 8 tahun sudah tidak nyetel TV. Bukan kadue TV gitu. Nggak dirasani paling kadue TV. Ya, dibuang sudah. Mulai ada berita bohong itu ya, berita bohong di televisi. Setiap berita manipulasi berita, oh sudah tidak usah nonton TV, tidak usah nonton. Pindah kemana? Ke YouTube. YouTube bohong semua itu sekarang. Nah, kecuali YouTube-nya Pak Samsul ya. Kalau sudah semuanya bohong seperti ini ya sulit kita di dalam hidupnya. Karenanya itu kita mesti punya ilmu. Itulah yang setiap pagi itu Rasulullah ajarkan supaya kita itu berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbal. Itu jangan lupa pagi sudah dibaca doa itu, karena ini yang dituntunkan oleh Rasulullah agar kita ini tidak tersesat, bisa memilah ya. Oh ini bener, ini enggak ya. Kalau enggak ya ikut tadi nonton berita, dibujuki berita ya percaya terus, nah, antara lain. Karena umur kita ini berbatas, maka mesti ada skala prioritas. Yang paling penting, prioritas utama adalah meraih darul akhirah. Meraih darul akhirah itu dengan berbuat kebaikan tadi. Apa darul akhirah? Di dalam ayat yang lain supaya kita ini bersegera. Prioritas itu mesti dikerjakan dengan segera, tidak santai. Bagaimana kita bisa mengerjakan dengan segera itu? Contohnya begini aja lah ya, contohnya itu supaya kita sederhanakan. Kalau orang datang ke masjid ini salat Jumat, lalu kemudian masing-masing jamaah itu diberi uang saku 10 juta. Lalu diumumkan melalui media sosial, radio, sholat di Darussalihin dapat uang saku 10 juta. Jumatan di sini atau sholat subuh di Darussalihin dapat uang saku uang 10 juta. Kira-kira bagaimana? Hah? Masjid ini tidak cukup dan kira-kira maghrib besok ini Mas. Begitu ya. Maghrib kira-kira. Mengapa begitu? Mengapa? Karena uang 10 juta itu yang dijadikan prioritas oleh orang-orang yang datang. Cek lang oleh 10 juta rek maghrib besok. Padahal salat subuh. Itulah prioritas. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijadikan prioritas oleh Allah di dalam Al-Qur'an dikatakan, ayat ini juga dihafal, ini semua hafal ini. Biasanya kalau Ramadan, Idul Fitri itu disampaikan. Yaitu di dalam surat Ali Imran ayat
133 itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Prioritas menurut Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah meraih ampunan Allah. Ini tahapan untuk meraih darul akhirah yang bahagia, yaitu surga. Yang pertama adalah meraih ampunan Allah. Bersegera, Allah katakan bersegera, berarti menjadi prioritas. Jadi hidup prioritas di dalam hidup kita ini adalah meraih ampunan Allah. Tetapi kadang-kadang salah kaprah kita di dalam menerima informasi dari Allah. Kalau meraih ampunan itu mesti tangan kita ini menengadah. Orang minta itu mesti begini. Ada orang minta begini. Orang itu kadang-kadang salah kaprah. Meraih ampunan Allah itu bukan hanya sujud di atas sajadah ini, bukan hanya berlama-lama sujud di tempat. Itu juga bisa meraih ampunan Allah. Tapi bukan itu. Bukan semata-mata kita menggelar sajadah, lalu kemudian wiritannya itu beribu-ribu. Wirid terus itu. Sehingga melupakan kewajiban-kewajiban duniawi kita. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ampunan Allah itu innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Semua amalan soleh, perbuatan baik itu adalah mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa-dosa kalian. Yang tertinggi di dalam meraih ampunan Allah, bahkan jaminannya adalah surga, yaitu berjihad fi sabilillah. Bahasan jihad itu cukup banyak, motivasi jihad itu cukup banyak. Baik jihad yang berupa berperang melawan musuh Allah Subhanahu wa taala, itu juga motivasinya besar, banyak yang disampaikan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya kalian berjihad. Ya. Satu contoh saja motivasi. Ini bisa dicoba motivasi. Bahwa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia terbunuh di saat itu langsung disediakan apa? Surga. Motivasi lagi yang bisa dicoba ya. Terbunuhnya orang yang berjihad di jalan Allah itu kayak dijewet dong. Kan bisa dicoba itu. Jadi kita ini mesti ada niat itu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kalian ingin wafat di dalam keadaan jihad fisabilillah, memperoleh pahala jihad, maka kalian mesti ada niat. Niat jihad fisabilillah. Terus kak ngawur ae rono ngebom, wong dicelatu, wong ditukar. Enggak, itu dia. Termasuk mendirikan ini bangunan yang itu jihad fisabilillah. Tetapi dalam konotasi berperang yaitu tadi, ya. Kita niat wafat di dalam keadaan berjihad, niat berdoa kepada Allah, mohon dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan kabulkan. Kalian akan wafat dalam keadaan berjihad fisabilillah, walaupun kalian wafat di atas tempat tidur kalian. Karena kita sudah mempersiapkan, mempersembahkan jiwa raga kita itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ampunan yang paling tinggi. Ampunan yang lain banyak, setiap perbuatan baik kita langkahkan kaki kita menuju masjid, ini juga mendatangkan ampunan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kadang-kadang tidak memperhatikan, kita mengambil air wudhu, ya. Setiap saat kita mengambil air wudhu. Apa kata Rasulullah? Setiap tetesan air dari wudhu kita itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Sampai tetesan terakhir dari jari jemari kita ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita langkahkan kaki kita, maka setiap langkah menuju masjid itu adalah ampunan Allah dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat di dalam masjid, didoakan malaikat-malaikat Allah agar dosa-dosa kita diampuni Allah. Sangat banyak. Setiap perbuatan baik adalah ampunan. Karena itu kita memperbanyak amalan-amalan soleh. Lebih-lebih amalan yang bisa menjadikan inspirasi bagi orang lain. Kita berbuat baik lalu ditiru oleh orang lain, ya. Ditiru banyak orang, semakin banyak ampunan Allah yang kita terima. Ayat yang lain yang memotivasi kita juga di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud kalau tidak salah ya. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Berlombalah kalian untuk apa? Meraih ampunan Allah dan surganya. Di Allah menjadikan ampunannya itu menjadi prioritas kalian, segera. Bahkan dikatakan Allah berlomba untuk meraih ampunan. Artinya apa? Kita kerahkan seluruh tenaga kita, potensi diri kita itu untuk meraih ampunan Allah. Jadi berlomba itu pasti tidak santai lah. Ono balap karung terus kelemer-kelemer gitu. Lari 10K misalnya, ada sing kelemer-kelemer, tidak ada. Pasti menggerakkan seluruh kekuatan itu supaya menjadi pemenang, menjadi juara. Ya, yang menjadi juara itulah ampunan Allah itu. Jadi untuk meraih ampunan Allah harus kita kerahkan seluruh tenaga kita. Kita dharma baktikan untuk agama ini adalah meraih ampunan Allah yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita agar kita ini menjadikan ampunan Allah sebagai prioritas hidup kita, yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan yang saleh. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah dan kita ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan, tidak berlama-lama. Lalu kemudian nanti kita dari masjid ini, dari masjid ke masjid, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hasan Jumain. Ini juga yang bisa menjadi inspirasi kita di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama ini. Apa surat Isra ayat yang pertama? Iku nek diwaca iki nek waktu Isra Mi'raj tok ya diwaca. Ya. Ya, nek gak Isra Mi'raj maca iku ketok gak cocok gitu. Ya. Padahal ini yang menginspirasi kita supaya kita ini berjalan dari masjid ke masjid sebagaimana surat Al-Isra itu. Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana? Minal masjid ilal subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ini menjadi inspirasi kita. Jadi perjalanan kita itu mesti diawali dari masjid ke masjid itu. Karena masjid ini tempat yang sangat mulia. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah ini, masjid. Ahabbu biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai Allah adalah masjid. Mudah-mudahan kita duduk ada di dalam tempat yang paling dimuliakan Allah ini. Kita termasuk orang-orang juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan kita membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan kita doakan mudah-mudahan yang mengurusi masjid putih Darus Salihin, baik yayasan, takmir dan lain sebagainya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan iman, ketabahan hati,
diberkahi hidupnya, dimudahkan rezekinya, dimakmurkan hidupnya, dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa, dan tentunya bila mana ada ketidaksopanan kehadiran kami di tempat yang paling mulia ini, yang dipandegani oleh Ustadz Hasan Jumaid, kami atas nama ketua rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang perjalanan kami dengan beliau ini sudah cukup lama, mulai tahun 80-an ya, 80-an ya, mengembara itu di jalur masing-masing. Ada kesempatan ngaji di sana ya ngaji di sana ngaji. Ya itu di Jogja ya. Semuanya alumni Jogja. Jadi kadang-kadang juga perjalanannya juga kumpul-kumpul ke Yogyakarta sana. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa mengangkat doa kita menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisari abaidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kita sampaikan, sebelum nanti kita meninggalkan lokasi ini, masjid ini, kita foto bersama, baik foto di dalam maupun di luar masjid ya. Mohon kesabarannya ikut sebagai dokumentasi kita. Untuk yang di dalam masjid bisa ibu-ibu tersendiri, nanti bapak-bapak tersendiri. Kalau nanti di luar masjid boleh bapak di belakang, ibu-ibu di depan atau sebaliknya ya. Itulah yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi atas nama rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya pula. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain doa kepada Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.